Terima kasih Mas Agung, moderator kita, teman-teman, saudara-saudara, teman-teman atau kawan-kawan peserta pendidikan program Green Leadership dari Institut Hijau Indonesia, Bang Khalid Muhammad, dan teman-teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya merasa terhormat dapat undangan dari sahabat karib saya ini, Bang Khalid, untuk bicara di depan generasi milenial ini yang luar biasa, saya pikir, dari usia 19 sampai 29 tahun menurut catatan dari panitia. Jadi saya diminta untuk bicara tentang biodiversity. Ini memang sangat penting, oleh karena itu judul dari omongan saya nanti adalah mengapa keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi itu penting. Jadi saya start dengan pertanyaan why. Ini sebenarnya ada maksudnya. Saya tidak mulai dengan pertanyaan what, where, when, tetapi langsung why. Karena dari why ini insya Allah kita akan mampu untuk membedah lebih jauh dan tidak sekedar paham, tetapi more than that, kita insya Allah akan memaknai. Ini para ustadz, ini Pak sahabat saya Khalid pasti tahu what does it mean by memaknai itu. Karena banyak di antara kita yang sudah paham tetapi tidak memaknai. Oleh karena itu kalau kita bicara atau mulai start dengan why, insya Allah kita akan mencoba menggali menjadi sesuatu pemaknaan bagi kita. Jadi saya beri contoh saja sehari-hari kita kalau jalan di jalan besar, naik motor, naik mobil, selalu lihat ada tanda S di garis, artinya kita tidak boleh berhenti. Kalau kita hanya sekedar paham, maka kita memang nggak boleh berhenti. Tetapi kalau kita memaknai, apa artinya memaknai itu? Maka kalau kita memaksakan berhenti, pada dasarnya kita itu menzolimi orang lain. Karena ketika kita berhenti, banyak orang yang terpaksa ikut macet di belakang kita. Ini contoh yang simple tentang the why dan masuk pada inti memaknai. Jadi keanekaragaman hayati ini juga perlu dimaknai, tidak hanya sekedar difahami. Tadi Mas Agung sudah bertanya, mengapa sih kita harus capek-capek ngerti tentang biodiversity? Ya, saya mencoba men-trigger ini milenial ini untuk tidak sekedar memahami, tapi insya Allah nanti masuk kepada pemaknaan. Sehingga nanti geraknya tiap hari, tiap saat, itu akan betul-betul masuk dalam rohnya sehari-hari. Lanjut, saya mulai dengan dasar-dasar filosofis dan evolusi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara konservasi biodiversity atau konservasi keanekaragaman hayati, kita tidak perlu lagi menyebut ekosistem. Mengapa? Karena dalam biodiversity itu atau keanekaragaman hayati itu ada tingkat, teman-teman pasti sudah tahu, ada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Jadi kalau kita bicara konservasi biodiversity, tidak perlu lagi sebenarnya tidak perlu lagi menyebut ekosistem. Lanjut. Nah, ini yang kembali saya start dengan why, conservation of biodiversity. Terus, saya bukan seorang
ustadz, bukan seorang seperti Pak Bang Khalid yang tahu banyak tentang Al-Quran, tetapi saya mencoba untuk memahami dan memaknai beberapa surat-surat yang menurut saya perlu saya share pada kita semua. Jadi intinya tiada makhluk hidup di dunia ini yang tiada bermanfaat. Jadi tiada yang sia-sia. Itulah basic filosofi valuing nature. Jadi nature itu harus kita nilai pada tingkat tertentu yang memang dia itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan sebenarnya itu sudah diwajibkan atau diperintah di dalam agama kita yang kita anut masing-masing. Di sini saya refer 3 saja karena kebetulan saya memperoleh informasinya, yaitu agama Islam, Hindu, dan Kristen. Di dalam Al-Quran, surah 3 Ali Imran, sebetulnya ayat 190 dan 191 ini ada hubungannya. Intinya bahwa kita diwajibkan untuk mengakui kebesaran dan keagungan Allah itu sendiri dengan ciptaan-ciptaannya yang tentu tidak ada yang sia-sia. Jadi dia menciptakan makhluknya pasti ada maksudnya. Soal kita belum tahu atau tahu, itulah keterbatasan manusia. Kita harus mengakui yang kita ketahui itu baru sangat sedikit. Jadi di dalam surah Ali Imran 190 itu sebenarnya ini diwajibkan untuk tahu bagi orang yang berakal. Jadi kita insya Allah termasuk orang-orang yang berakal. Untuk agama Hindu saya meminta teman dekat saya, Pak Putra Pratama. Ini ada menurut dia, ada di Bhagavad Gita, Sloka 10.8. Kemudian di agama Kristen itu Kejadian 1:21. Silakan nanti masing-masing cek apakah informasi saya benar atau tidak. Tapi garis bawahnya adalah ketika kita memvalue nature itu adalah perintah agama yang kita anut sebenarnya. Lanjut. Nah, ini saya dulu pernah kenal dekat dengan teman ketika saya kuliah 50 tahun yang lalu, orang Fakultas Filsafat yang ngomong, ada itu tidak ada itu ada. Saya sendiri terheran-heran. Terus saya tanya, apa maksudnya? Suatu saat kamu akan tahu. Jadi akhirnya setelah beberapa tahun kemudian, saya mengakui bahwa memang ada itu tidak ada itu ada. Ketika dia ada, itu sering kita tidak merasakan eksistensinya. Contoh yang paling mudah, berapa miliar mikroorganisme di dalam tubuh kita. Ketika dia ada, hidup kita normal, kita sehat, nggak ada keluhan. Tetapi begitu dia kurang, misalnya di perut kita, itu berkurang jumlah mikroorganismenya, maka perut kita bisa kembung, bisa diare, bisa pusing. Nah, baru kita ingat, oh ternyata ada mikroba yang di dalam tubuh kita yang kita tidak care. Sehingga dalam beberapa hal, orang memproduksi Yakult dan sebagainya itu adalah upaya untuk menormalkan kembali mikroba yang ada di tubuh kita. Jadi intinya, kita harus mengakui sangat sedikit pengetahuan kita tentang alam. Jangan menganggap kita itu tahu banyak. Lanjut. Nah, ini saya perlu share. Ini hasil kajian saya dengan salah satu mahasiswa dari
Yale yang pernah magang di kantor saya di Jakarta, namanya Juliana Renzi, orang Itali tapi kuliah di Yale University. Saya minta dia membuka semua informasi tentang konsep conservation ini dari tahun ke tahun. Nah, ini yang sering kita masih kejebak, bahwa konservasi itu yang kita sering sampaikan ke banyak orang, itu adalah konservasi zaman dulu, jadul, di bawah tahun 1950-an. Yaitu menganggap konservasi itu hanya sekedar preservation, land focus, independent groups, dan boleh dikatakan ini milik orang kaya. Sehingga heritage saja, merupakan satu warisan dari landlord Eropa waktu itu. Ini konservasi awal sebelum tahun 50, mungkin abad ke-18, 17, termasuk di Indonesia. Lanjut, bergerak terus evolusinya. Akhirnya masuklah tidak hanya heritage, tetapi perlu dia berpikir tentang land ecological and environmental services, masuk pada international focus discussion, kira-kira tahun 60 sampai 60-an itu. Terus, nah kemudian values-nya berubah, bertambah karena disadari oleh banyak orang bahwa kita harus mengikut sertakan isu-isu komunitas masyarakat. Nah, di sini saya pikir Huma, Mas Agung, ini penting untuk tahu banyak evolusi. Ini kira-kira mulai tahun awal-awal 80-an ya. Itu mulai. Jadi konservasi is not just conservation. Masuk harus menghitung peran-peran community, masyarakat adat, dan sebagainya. Terus, nah, pada tahun 90-an awal, konservasi itu harus mempertimbangkan tentang ekosistem in general, perubahan iklim, dan waters. Ini pada tahun 90-an, sehingga tahun 92 ada konvensi PBB di Rio de Janeiro, Brasil, yang menelurkan 3 UN Convention, yaitu climate change, biodiversity, dan desertification. Terus, nah sekarang kita kalau bicara konservasi, tidak hanya bicara heritage, tidak hanya bicara preserving natural diversity, tapi seluruh sistem harus kita hitung kalau kita bicara konservasi. Jadi ada connection to economics, kemudian ada corporate and government partnership, dan sebagainya. Ini konsep. Jadi kalau saudara-saudara nanti bicara tentang conservation, kalau ngomong conservation is just preserving natural diversity, itu Anda termasuk kelompok jadul. Kelompok zaman dulu mungkin termasuk kelompok saya. Saya aja tidak seperti itu. Jadi anak-anak muda milenial harus merubah pola pikirnya. Conservation is not just heritage, not just preserving natural diversity, but including the whole systems. Itulah conservation. Zaman sekarang dan mungkin zaman 30 tahun, 50 tahun ke depan. Terus, nah pada tahun 80 sebenarnya sudah ada the World Conservation Strategies. Ini ada 3 objektif biodiversity conservation. Saya beri warna beda itu. Yang pertama ini orang terutama di Indonesia sering salah paham. Kalau nomor 2, 3 sudah banyak yang tahu. Tapi nomor 1 ini diterjemahkannya karena di dalam Undang-Undang Konservasi Nomor 590 dimulai dengan perlindungan, sehingga banyak salah kaprah dikiranya strateginya perlindungan itu
perlindungan hutan, perlindungan kawasan konservasi, arahnya menjadi penegakan hukum, which is itu salah. Jadi yang dimaksud di sini lebih luas dari itu, yaitu pemeliharaan essential ecological processes and life support system. Itu sebenarnya peran biodiversity yang luar biasa besarnya. Jadi tolong milenial ini jangan sampai kejebak 3P, kalau nanti dengar namanya 3P itu, perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan, maka perlindungannya dianggapnya hanya penegakan hukum. Itu salah besar. P pertama itu adalah maintenance, pemeliharaan. Dari life support system itu luas sekali. Terus, nah, kembali saya katakan why keanekaragaman hayati itu penting. Tadi saya sebut sebagai sistem penyangga kehidupan. Artinya, kalau keanekaragaman hayati tidak ada, maka kehidupan itu penyangganya nggak ada. Bisa dibayangkan rumah tanpa penyangga, maka tentu dia akan roboh. Nah, ke depan ini yang ribut terus di dunia, sehingga kenapa dalam beberapa hal Indonesia itu sering seolah-olah dicecar oleh dunia soal biodiversity ini. Karena sebagian besar orang di dunia sudah tahu biodiversity itu adalah global future, masa depan dunia. Khususnya yang angkut pangan, energi, air, dan obat-obatan. Namun dalam kesempatan ini, saya pesan pada milenial dan siapa saja, jangan mengatakan our biodiversity is global assets. Itu salah besar. Itu yang seneng, itu negara-negara maju. Kalau kita ngomong, our biodiversity is global assets. Ya, negara-negara maju yang punya teknologi luar biasa, senang-senang dia, ini global assets, aset saya juga. Kenapa saya nggak boleh masuk? Nah, dikedoklah, diambillah semua biodiversity Indonesia. Ya, itu yang kita nggak boleh. Jadi tolong semua medsos, semua film, semua informasi terkait dengan keanekaragaman hayati, jangan menyebut keanekaragaman hayati Indonesia itu global assets, tapi global future, yes. Orang seluruh dunia akan tergantung pada keanekaragaman hayati ini. Contoh, obat-obatan ini sekarang luar biasa itu. Ya, oleh karena itu, di sisi lain Indonesia ini sebetulnya super power untuk keanekaragaman hayati. Sehingga saya sarankan ke banyak pihak, termasuk ke DPR, biodiversity itu adalah simbol kedaulatan negara Indonesia. Nah, why? Karena Indonesia itu super power kalau urusan keanekaragaman hayati. Orang banyak yang sering mencibir, tapi seluruh informasi tentang biodiversity di global selalu menyebut Indonesia adalah tempatnya the most diverse country in the world untuk biodiversity. Jadi saya bisa mengatakan kita ini super power, tetapi belum mampu mengkapitalisasi, mendaya gunakan dengan tepat. Nah, inilah tugas tantangan milenial ke depan. Termasuk Mas Agung ini termasuk masih milenial ini. Terus, nah ini tadi menurut ini bukan kata saya ya, super power ini. Nomor 2 keanekaragaman hayati di daratan terestrial. Ini ada buku besar namanya Biodiversity and Hotspots karangan Mittermeier, itu profesor dan dia adalah Presiden Conservation International tahun 90-an. Dia bikin buku 2 tebal-tebal dan mengatakan Indonesia itu kira-kira nomor 2 setelah Brasil. Nah, tapi juga tertinggi untuk hotspots
ancaman biodiversity. Nah, nomor 2, keragaman keanekaragaman hayati di laut. Kita itu nomor 1 karena kita punya coral triangle di wilayah-wilayah mulai ke Bali ke atas sampai ke Papua. Itu keragaman keanekaragaman hayatinya nomor 1 di dunia. Nah, kalau kita gabung terrestrial and marine, tidak ada di dunia yang seperti Indonesia. Karena Brasil yang nomor 1 di terrestrial, dia tidak punya apa-apa untuk laut. Nah, oleh karena itu saya selalu katakan, Indonesia itu superpower untuk biodiversity dunia. Harusnya ini dikapitalisasi, tidak hanya untuk ekonomi, tetapi termasuk diplomasi tadi. Saya katakan kenapa termasuk diplomasi? Karena mestinya kalau kita berdiplomasi dengan negara-negara lain, mereka akan tetap tergantung global future-nya terhadap biodiversity. Nah, kalau dia mau, ya prinsip take and give. Dia mau, dia harus memberi. Dan gitu. Ini harusnya dirancang di dalam strategi diplomasi kita. Terus, nah ini tadi sudah saya sebut ini sangat esensial untuk Indonesia maupun dunia. Tapi sayangnya belum memperoleh perhatian. Terus, nah ini secara makro, ini menurut Economics of Biodiversity menurut UNEP ini ada 4 ini. Ini selalu saya prefer: provisioning services, regulating, cultural, and supporting services. Lanjut, ini penjelasannya. Untuk provisioning services ini mulai menyedia jasa dan produk pangan termasuk mikroba. Mikroba ini atau microorganism ini sangat penting untuk pangan di dunia. Katanya para pakar mengatakan dunia tahun 2050 itu akan kekurangan pangan, tapi dengan mendayagunakan mikroba, tidak berarti harus makan mikrobanya, maka kekurangan pangan itu bisa 70% bisa tergantung sama pendayagunaannya. Jadi kalau bagi yang dari jurusan-jurusan biologi, teknologi, ini bisa dikembangkan. Obat-obatan, biomedicine, kayu, penyedia air bersih, bioenergi. Bioenergi ini penting ke depan, tidak hanya dalam bentuk jenis tertentu, spesies tertentu, seperti ada nyamplung, ada banyak jenis di Indonesia yang akan jadi sumber bioenergi ke depan, tetapi juga pengembangan mikroba untuk merubah biomasa menjadi bioenergi. Ini sudah diketemukan oleh pakar Indonesia dari Litbang Butana. Lanjut. Regulating services, ini saya kira juga banyak yang tahu, mulai dari penyaring polutan, siklus karbon, pengatur air, penyerbukan, penyebar biji, dan perlindungan terhadap bencana. Jadi ini teman-teman atau saudara yang dari Aceh tentu juga pernah melihat beberapa wilayah yang punya mangrove tebal ketika tsunami itu relatif bencananya bisa diredam. Ini contoh yang lain juga banyak. Lanjut. Nah, cultural services ini saya suka memberi contoh. Sering kita tidak melihat bahwa yang kita lihat sehari-hari itu punya sebagai sumber inspirasi. Contohnya ini saya sering pakai di beberapa. Ini adalah kereta Shinkansen. Lanjut. Wahyudi, maaf, waktunya 5 menit lagi. Oke, ini saya cepat tadi. Ini jadi Shinkansen di Jepang dulu disebut
kereta peluru. Tapi sekarang tidak, karena dia nyontek moncongnya cekaka. Cekaka itu kingfishers atau burung raja udang. Coba bayangkan kalau Allah tidak menciptakan cekaka. Mungkin ahli aerodinamika Jepang tidak akan mampu untuk menciptakan Shinkansen yang luar biasa cepat. Langsung lanjut. Ya, ini leadership pattern. Ini juga saya ingatkan. Ini calon-calon leaders. Ini ada contoh yang dicontohkan oleh Allah ini dari Greater Flamingo. Ini yang di depan selalu yang paling kuat, paling ngerti navigasi. Jadi nanti kalau Anda jadi leaders, harus tahu navigasi, harus paling kuat dalam berarti. Artinya kuat tidak kanuraganya kayak zaman dulu, tetapi ilmunya dan sebagainya. Tapi yang penting, ini juga dicontohkan oleh Flamingo ketika yang nomor satu di paling ujung itu merasa kecapean, dia mundur, maka the second layer akan menggantikan dia. Artinya pemimpin tidak harus terus-menerus di tempatnya. Harus ada satu proses regenerasi. Ini Tuhan telah memberikan contoh. Terus, ya supporting services saya kira ini teman-teman yang tahu. Lanjut. Ini contohnya bahwa kalau pada tingkat landscape ekosistem maka fungsi empat-empatnya ada, tapi kalau kecil itu hanya supporting services yang ada. Terus, nah karakternya ini yang sering harus dikoreksi, dikiranya semuanya renewable resources. Tapi pada dasarnya tidak. Ketika dia ada gangguan yang tidak bisa dipulihkan, maka dia irreversible. Tidak bisa balik, daya lentingnya hilang. Lanjut. Nah, ini ada buku baru dari Dasgupta Review, silakan nanti dibaca, itu ada di ini Dasgupta ini orang warga negara Inggris, bikin buku keluar Februari, ini ada intinya, silakan dicari. Terus, sebetulnya yang sedikit, ini mungkin nanti Pak Dirjen akan menguraikan lebih dalam ini. Sebetulnya ini ada tingkat-tingkatan jadi jenis kategorinya. Lanjut. Jadi ini ada gambarnya. Jadi yang di aksisnya itu menunjukkan kondisi natural dan tidaknya. Di ordinatnya menunjukkan derajat manusia boleh mengintervensi dari jenis kawasan konservasi. Jadi ini dari paham ekosentrisme secara kontinu menuju antropocentrisme. Jadi tidak terpisah antara ekosentrisme dan antropocentrisme. Kenapa itu? Lanjut. Lanjut. Ada suara. Nah, ini yang penting kolaborasi. Jadi mengelola kawasan konservasi, mengelola biodiversity itu harus ada kolaborasi. Jadi semua pihak bertanggung jawab dan bisa berperan. Terus, nah tapi harus ada prasyaratnya. Ada mutual respect, saling menghargai, ada mutual trust dan mutual benefits. Kalau ada overclaiming, menganggap bahwa dia lebih tinggi dari yang lain, maka kolaborasi susah untuk dijalankan. Terus, ya, pemangku kepentingan ini saya tulis banyak, termasuk millennials ini, young leaders ini. Jadi itu pemangku kepentingan dan bisa berperan. Terus, nah ini drivernya, ini masalahnya adalah tidak memaknai dari valuing nature-nya. Terus,
peningkatan populasi, akan terjadi piracy atau perampokan dalam kasalnya dari biodiversity yang memang diincarnya adalah negara yang punya biodiversity tinggi seperti Indonesia. Lanjut, ya, secara nasional dengan pandemi ini maka akan terjadi perubahan kebijakan dan fokus. Ini yang kita juga harus hati-hati. Tapi yang berbahaya ke depan ini adalah memang perubahan iklim dan views ini. Jadi views food, energy, water scarcity dan ditambah obat-obatan. Ini yang tantangan ke depan. Terus, nah ini yang saya pikir ini yang penting, peran young leaders. Ini peningkatan tidak hanya pemahaman, tapi pemaknaan dari tentang value in nature. Jadi oleh karena itu aktif menjadi influencers di setiap events dan kegiatan. Saya kira ya lulus dari training ini atau sekolah ini akan punya kesempatan untuk menjadi influencer. Aktivitas contoh ini ya, ini bisa menjadi mentor nature interpretation dalam bentuk kemah-kemah konservasi. Saya dulu waktu di Gede Pangrango membuat kemah konservasi ini untuk SMP dan SMA dan hasilnya positif. Yang kedua ini bisa menjadi intern pegawai untuk membantu Pak Dirjen di UPT. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini menjadi pendamping, fasilitator, katalisator di tingkat desa atau kampung untuk meningkatkan governance tingkat tapak dan bagaimana melakukan sustainable management di lokasi tapak itu. Dan tentu banyak tugas-tugas lain yang bisa dilakukan. Terus, ya ini mengakhir. Bumi kita itu hanya satu, one world. The world we depend on, itu depends on us. Jadi bumi yang satu ini, yang sampai sekarang belum ada ditemukan, Mars masih dicari-cari benar apa enggak. Tapi satu-satunya bumi ini, itu juga tergantung sama kita. Ya, terima kasih. Do your best. Tetapi setiap saat, setiap waktu, lakukan yang your best. Kalau hari ini mestinya Anda dapat maksimum 100, tapi Anda dapat 90, maka Anda harus kecewa. Tapi sebaliknya, kalau Anda merasa memang hari ini dapat 70 dan dapat 70 itu, Anda harus puas dan mensyukuri. Tidak selalu setiap saat kita menjadi the best, tetapi do our best setiap saat.